Materi ini kami kutip dari berbagai sumber. Bukan untuk edukasi namun hanya sebatas bacotan bahan diskusi. Menjawab pertanyaan viewer, apakah menangkap cana maru di alam kemudian memeliharanya dalam akuarium merupakan bentuk domestifikasi? Domestifikasi adalah proses mengubah perilaku, morfologi, hingga fisiologi hewan liar menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan manusia. Proses ini melibatkan pemilihan dan penangkaran individu yang memiliki karakteristik yang diinginkan oleh manusia, serta pengembangan hubungan yang saling menguntungkan antara manusia dan hewan. Contoh dari hewan yang telah mengalami domestikasi antara lain anjing, kucing, sapi, kambing, ayam, dan babi. Proses domestikasi hewan dimulai sejak ribuan tahun yang lalu dan memberikan banyak manfaat bagi manusia, termasuk sebagai sumber makanan, tenaga kerja, transportasi, bahkan untuk hiburan. Sementara tindakan menangkap ikan liar di sungai seperti cana maru untuk dipelihara di akuarium bukanlah bentuk domestikasi karena cana maru tidak mengalami perubahan perilaku, morfologi, atau fisiologi yang diarahkan oleh manusia. Namun, jika ikan liar ini ditangkap dan kemudian melalui proses seleksi dan penangkaran agar memiliki karakteristik yang diinginkan oleh manusia, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai proses domestikasi. Contohnya, ikan cupang alam yang dulunya merupakan ikan liar di Asia Tenggara namun kemudian melalui proses domestikasi menjadi ikan hias dengan berbagai morfologi baru yang populer di seluruh dunia. Berbicara mengenai progres cana maru, tak lepas dari bagaimana kita mengenal habitat asli ikan ini, yaitu rawa gambut. Warna gelap pada air gambut disebabkan oleh senyawa-senyawa organik seperti lignin, tanin, dan asam humat. Air gambut mengandung bahan organik yang tinggi, yang dapat berasal dari tanaman dan mikroorganisme di dalam gambut. Kandungan bahan organik yang tinggi membuat air gambut kaya akan nutrisi dan memiliki sifat yang menguntungkan untuk organisme hidup termasuk ikan. Fakta lainnya, air gambut ternyata memiliki kandungan mineral yang rendah, terutama kalium, kalsium, dan magnesium. Sementara itu air gambut mengandung konsentrasi gas karbon dioksida yang lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar biasa. Kandungan CO2 yang tinggi ini dapat mempengaruhi pH air gambut dan kualitas air untuk keperluan ikan. Di beberapa wilayah air gambut juga dapat mengandung logam berat seperti merkuri, kadmium, dan tembaga yang berasal dari aktivitas manusia ataupun alam. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita menciptakan air gambut pada akuarium? Meskipun Anda dapat mencampurkan bahan-bahan organik seperti serasa daun atau tanah gambut ke dalam air akuarium, menciptakan air gambut yang benar-benar mirip dengan air gambut asli mungkin sulit dilakukan di dalam akuarium. Hal ini disebabkan oleh karakteristik khas air gambut yang sulit untuk dipertahankan di dalam lingkungan akuarium. Beberapa karakteristik air gambut seperti pH yang asam, kandungan bahan organik yang tinggi, kandungan mineral yang rendah, dan konsentrasi CO2 yang tinggi mungkin sulit dipertahankan di dalam lingkungan akuarium. Selain itu, menciptakan air gambut pada akuarium juga dapat menimbulkan masalah seperti tumbuhnya alga, membusuknya bahan organik, dan pencemaran air akibat logam berat atau bahan kimia. Tentunya ada perbedaan antara ikan yang hidup di alam dengan ikan yang dipelihara di akuarium. Ikan yang hidup di alam dapat berenang di perairan yang luas dan alami dengan berbagai kondisi alami seperti suhu, kualitas air, aliran air, dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, ikan yang dipelihara di akuarium berada dalam lingkungan yang lebih terbatas, dengan suhu dan kualitas air yang dikendalikan oleh manusia. Ikan yang hidup di alam cenderung lebih sehat secara alami karena mereka beradaptasi dengan lingkungan alami mereka. Mereka memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak, mencari makanan alami, dan menghindari stres yang berhubungan dengan kehidupan dalam penangkaran. Ikan yang dipelihara di akuarium mungkin memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi karena mereka hidup dalam ruang yang lebih terbatas dan terpapar dengan ikan lain dalam lingkungan yang terbatas. Lingkungan alam memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi, dengan berbagai spesies ikan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Melihat ikan dalam habitat aslinya memberikan pengalaman yang unik dan dapat memberi wawasan tentang interaksi ikan-ikan ini dengan lingkungan sekitar. Di akuarium, meskipun ada berbagai jenis ikan yang dapat dipelihara, keanekaragaman hayati seringkali lebih terbatas.
Ikan yang hidup di alam memiliki kebebasan untuk melakukan perilaku alami mereka, seperti mencari makanan, berenang jauh, dan membentuk kelompok sosial. Di akuarium, ruang gerak dan kebebasan ikan seringkali terbatas, meskipun upaya dapat dilakukan untuk memberikan lingkungan yang lebih baik, seperti akuarium yang lebih besar dan berlimpah tumbuhan. Namun, penting untuk diingat bahwa akuarium dengan perawatan yang baik dan etis juga dapat memberikan lingkungan yang cukup baik bagi ikan, termasuk Channa Marru. Akuarium yang sesuai, dengan ukuran yang memadai, pakan yang seimbang, dan kualitas air yang terjaga, dapat memberikan kehidupan yang baik bagi ikan peliharaan. Jadi tentu saja tidak dapat dikatakan dengan pasti bahwa alam memberikan treatment yang lebih baik daripada tangan manusia secara umum. Perlu diingat bahwa alam tidak memiliki niat atau kesadaran untuk memberikan perlakuan khusus atau perawatan terhadap makhluk hidup. Alam bekerja berdasarkan prinsip alamiahnya sendiri, termasuk persaingan, predasi, dan siklus kehidupan. Sementara itu, tangan manusia memiliki potensi untuk memberikan perawatan dan perlindungan yang lebih baik terhadap makhluk hidup. Manusia dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah, teknologi, dan praktik pengelolaan yang memungkinkan perlindungan bahkan pemulihan spesies yang terancam punah. Untuk memastikan Channa Marru yang ditangkap dari alam dapat beradaptasi dengan baik dalam akuarium, ada langkah-langkah yang mungkin dapat membantu dalam proses adaptasi. Pertama, pemilihan ukuran akuarium yang sesuai. Pastikan Anda memiliki akuarium yang cukup besar untuk menampung Channa Marru dengan nyaman. Channa Marru cenderung tumbuh cukup besar hingga berukuran 60 cm, sehingga memerlukan ruang yang memadai untuk berenang dan bergerak. Kemudian, periksa dan pastikan kualitas air di akuarium sesuai dengan kebutuhan Channa Marru. Hal ini mencakup parameter seperti suhu, pH, tingkat amonia, nitrit, dan nitrat. Penyesuaian kualitas air secara bertahap dapat membantu menghindari stres pada ikan. Tambahkan tumbuhan hidup, akar, batu, atau benda-benda lain yang memberikan tempat persembunyian bagi Channa Marru. Ini akan membantu mereka merasa aman dan nyaman dalam lingkungan baru mereka. Beri makan Channa Marru dengan jenis makanan yang sesuai untuk spesiesnya. Channa Marru adalah pemangsa aktif dan umumnya memakan udang, ikan kecil, serangga, dan makanan hidup lainnya. Pastikan Marru menerima makanan yang berkualitas dan bergizi agar tetap sehat. Anda juga dapat menggunakan pakan buatan berupa pelet berkualitas tinggi. Berikutnya, monitoring kesehatan. Perhatikan perilaku dan penampilan Channa Marru secara teratur. Jika Anda melihat tanda-tanda stres, penyakit, atau masalah kesehatan lainnya, segera tangani masalah tersebut. Lakukan pemeliharaan rutin pada akuarium, termasuk penggantian sebagian air secara berkala, membersihkan sisa makanan, dan menjaga kebersihan secara keseluruhan. Ini membantu menjaga kualitas air tetap baik dan mencegah akumulasi kotoran yang dapat mengganggu kesehatan Channa Marru. Pastikan Anda telah menjalankan siklus nitrogen di akuarium sebelum menambahkan Channa Marru. Proses ini penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi ikan. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan adalah observasi dan kesabaran. Berikan waktu bagi Channa Marru untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Beberapa individu mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi, jadi bersabarlah dan perhatikan bagaimana Marru Anda berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan akuarium.